Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, di video kali ini kita akan belajar latihan soal IPA kelas 4 bab 7 semester 2 tentang kebutuhan manusia. Apakah kalian sudah siap? Kita langsung aja yuk. Nomor 1. Kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia disebut titik-titik. A. Kebutuhan primer, B. Kebutuhan sekunder, C. Kebutuhan tersier, D. Kebutuhan tambahan. Nah, anak-anak perlu tahu kebutuhan yang paling mendasar, paling pokok dan harus dipenuhi manusia itu adalah kebutuhan primer. Jawabannya adalah A. Jadi anak-anak, kebutuhan yang paling penting itu adalah kebutuhan primer. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, baru kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan tersier. Nomor 2. Kebutuhan yang merupakan penunjang hidup dan dapat ditunda setelah kebutuhan pokok terpenuhi adalah titik-titik. A. Kebutuhan primer, B. Kebutuhan sekunder, C. Kebutuhan tersier, D. Kebutuhan tambahan. Nah, anak-anak, kebutuhan yang hanya penunjang hidup dan dapat ditunda setelah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer terpenuhi itu adalah kebutuhan sekunder. Jadi setelah kebutuhan pokok terpenuhi atau kebutuhan primer terpenuhi, kita baru memenuhi kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang menunjang hidup kita setelah kebutuhan primer. Jadi jawabannya adalah B. Kebutuhan sekunder. Nomor 3. Kebutuhan manusia yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi dikenal dengan kebutuhan titik-titik. A. Kebutuhan primer, B. Kebutuhan sekunder, C. Kebutuhan tersier, D. Kebutuhan tambahan. Anak-anak, telah kita ketahui sebelumnya kebutuhan pokok itu kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan untuk menunjang setelah kebutuhan pokok itu kebutuhan sekunder. Dan yang sekarang adalah kebutuhan untuk meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Nah, ini adalah kebutuhan tersier. Jadi jawabannya adalah C. Jadi kebutuhan tersier itu kebutuhan untuk meningkatkan harga diri kita, gengsi kita. Biasanya barang-barangnya itu adalah barang-barang yang mewah seperti perhiasan dan lain-lain. Nomor 4. Kebutuhan seseorang berdasarkan skala prioritas harus berdasarkan pada titik-titik. A. Jenis barang, B. Kualitas barang, C. Harga barang, D. Tingkat kepentingan. Nah, anak-anak, kalau kebutuhan seseorang berdasarkan skala prioritas itu pasti berdasarkan tingkat kepentingan barang. Jadi jawabannya adalah D. Karena prioritas itu adalah mana yang kalian dahulukan, barang mana yang lebih penting, seperti itu. Kalau lebih penting itu namanya lebih diprioritaskan. Nomor 5. Sifat kebutuhan dari kebutuhan primer adalah titik-titik. A. Harus dipenuhi, B. Dapat ditunda, C. Dapat dialihkan, D. Tidak harus dipenuhi. Anak-anak, kalau kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok kita dan itu wajib dipenuhi. Jadi jawabannya adalah A. Harus dipenuhi. Karena kebutuhan primer itu mempengaruhi keberlangsungan hidup kita seperti makanan, kemudian tempat tinggal, pakaian, itu pasti kita butuhkan setiap hari dan harus ada. Jadi sifat kebutuhan primer itu harus selalu dipenuhi. Jawabannya A. Nomor 6. Menjalankan ibadah agama merupakan kebutuhan titik-titik. A. Jasmani, B. Rohani, C. Mendesak, D. Sekarang. Anak-anak, menjalankan ibadah agama itu merupakan kebutuhan rohani. Jawabannya adalah B. Kenapa kebutuhan rohani? Karena ibadah itu membuat hati kita menjadi tenang, kita bisa menjadi bahagia, dan kebutuhan yang mempengaruhi jiwa atau hati kita itu merupakan kebutuhan rohani. Jika kebutuhan rohani ini bisa kalian penuhi, hidup kalian akan merasa senang, bahagia, damai, dan tentram, seperti itu. Jadi kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang dapat kita rasakan, tidak terlihat tapi bisa kita rasakan.
Nomor 7, kebutuhan yang sifatnya mewah disebut kebutuhan titik-titik. A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Rohani. Kebutuhan yang sifatnya mewah itu disebut kebutuhan tersier. Jawabannya adalah C. Kebutuhan tersier itu seperti barang branded, kemudian sepatu yang mahal, mobil yang sangat mahal, perhiasan, seperti itu anak-anak. Nomor 8, barang-barang kebutuhan yang termasuk kebutuhan primer adalah titik-titik. A. Sepeda motor dan mobil, B. Rumah dan pakaian, C. Kursi dan televisi, D. Perhiasan dan komputer. Ayo kita lihat satu persatu. Yang A. Sepeda motor dan mobil itu merupakan kebutuhan sekunder ya. Jadi A salah, B. Rumah dan pakaian itu sangat penting. Ini merupakan kebutuhan pokok, ini kebutuhan primer. Jadi yang B benar. C. Kursi dan televisi ini hanya penunjang saja, pelengkap rumah, itu kebutuhan sekunder. D. Perhiasan dan komputer itu kebutuhan tersier. Jadi jawabannya adalah B. Rumah dan pakaian atau papan dan sandang. Nomor 9, kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar disebut titik-titik. A. Barter, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Kebutuhan. Tukar-menukar barang itu disebut barter. Jawabannya adalah A. Nah, syaratnya barter ini nilai barang harus sama dengan barang yang ditukar. Nomor 10, kulkas dan setrika termasuk jenis kebutuhan titik-titik. A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Rohani. Kulkas dan setrika itu hanya pelengkap di rumah aja. Jadi jawabannya adalah B. Sekunder. Nomor 11, kegiatan membuat atau menghasilkan barang disebut titik-titik. A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Transisi. Kegiatan membuat atau menghasilkan barang itu disebut produksi. Jawabannya adalah A. Nomor 12, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi disebut titik-titik. A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Produsen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi itu disebut distribusi ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau tadi produksi itu memproduksi atau membuat menghasilkan barang, kalau distribusi itu menyalurkan barangnya. Nomor 13, kegiatan pemakaian barang hasil produksi disebut titik-titik. A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Transisi. Kegiatan pemakaian barang atau menghabiskan barang itu disebut konsumsi. Jawabannya adalah C. Nah, konsumsi ini kita lakukan setiap hari. Kalau kalian beli jajan, kalian beli makanan di luar atau minuman, atau beli barang-barang, itu namanya kegiatan konsumsi. Jadi jawabannya adalah C. Nah, anak-anak, gimana dengan latihan soal ini? Apakah kalian sudah paham? Jangan lupa tetap semangat belajar. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya.